Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrian Gofar, salah satu mahasiswa India semester 3 Fakultas Tarbiyah Prodi PHI, akan menyampaikan sebuah makalah mata pelajaran sejarah pendidikan dengan judul Pola Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Turki Utsmani. Pertama-tama saya haturkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya dan penonton sekalian rahmat dan hidayah agar kita selalu berada di jalan Allah dan kita selalu diberi kesehatan. Kedua, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga sampai saat ini. Dan juga saya akan berterima kasih kepada Pak Fatur Rahman yang telah memberikan tugas, salah satu tugas UTS ujian tengah semester di India dengan membuat video. Bapak Fatur Rahman SOSI MPD. Baik, sekarang saya akan langsung menuju pendahuluan. Umat Islam mengalami puncak keemasan pada masa pemerintahan Abbasiyah. Pada masa itu banyak bermunculan pemikir-pemikir terkenal yang pemikirannya masih digunakan dan diperbincangkan sampai saat ini. Kemajuan Islam ini tercipta berkat usaha dari berbagai komponen masyarakat, baik ilmuwan, birokrat, agamawan, militer, dan ekonomi maupun masyarakat umum. Keadaan politik Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan setelah muncul dan berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India, serta Syafawi di Persia. Setelah terjadinya penyerangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tahun 1258, kekuasaan Islam berpusat di Baghdad mengalami kehancuran. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Wilayah kekuasaan tercerai-berai. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Beberapa kerajaan kecil pun saling memerangi satu sama lain. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat serangan bangsa Mongol yang saat itu dipimpin oleh Timur Leng, salah satu panglima tempur bangsa Mongol yang ditakuti. Namun demikian, kehancuran dunia Islam tidak seluruhnya merata hingga hancur telan bumi. Di seluruh dunia Islam masih terdapat pilar-pilar penyangga yang melanjutkan kejayaan dunia Islam. Pilar tersebut adalah kekhalifahan Turki Utsmani yang berada di Turki, kekhalifahan Mongol di India, dan juga kekhalifahan Syafawi yang ada di Persia. Di antara ketiga kekhalifahan ini muncul pada abad pertengahan kekhalifahan Utsmani yang termasuk pertama berdiri dan juga terbesar dan paling lama bertahan dibandingkan 2 kerajaan lainnya. Kita lanjut ke pembahasan. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Daulah Turki Utsmani didirikan oleh suku Kai yang bernama Sulaiman Shah. Sulaiman Shah mempunyai anak yang bernama Ertugrul, dan Ertugrul mewariskan pada anaknya yang bernama Utsman, dan Utsman inilah yang dinisbahkan nama daulah ini,
Daulah Turki Utsmani. Penguasanya bergelar Sultan dan Khalifah sekaligus. Sultan menguasai kekuasaan duniawi dan Khalifah menguasai di bidang agama dan spiritual. Daulah ini juga digelar dengan gelar kerajaan karena pemimpinnya memperoleh kekuasaan dengan cara warisan turun-temurun. Salah satu kemajuan pendidikan pada masa Turki Utsmani adalah madrasah yang didorong untuk mempelajari beragam ilmu pengetahuan lembaga pendidikan saat berlangsung pemerintahan Turki Utsmani. Salah satunya adalah madrasah. Bukan hanya kuantitas bangunan yang menjadi perhatian, juga kualitas pendidikan. Terobosan bermakna ini adalah hal perumusan kurikulum. Kurikulum yang diberikan di madrasah berkembang secara dinamis menuju ke arah yang lebih baik. Salah satu hal yang berlaku dalam proses pengajaran di Madrasah Turki Utsmani adalah mendorong para siswa untuk mengakses sebanyak mungkin buku membahas beragam ilmu, bermacam-macam ilmu. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu pengetahuan mendapat cukup perhatian, sehingga pada masa itu tampak sekali kemajuan yang ada pada saat itu. Terbukti dengan tersebarnya sekolah-sekolah dan akademi-akademi di semua kota besar maupun kecil. Demikian pula dengan desa-desa terpencil. Samping itu, semua sekolah-sekolah dan akademi-akademi telah terorganisir, jadi terurus, berjenjang dan memiliki kurikulum serta bersistem jurusan. Di samping pembangunan sekolah-sekolah dan akademi-akademi, kepedulian akan ilmu pengetahuan juga terlihat dari perpustakaan-perpustakaan yang dibangun di sekitar sekolah, di mana pengelolaan perpustakaan tersebut sangat tertib, terbukti dengan keteraturan catatan peminjaman. Memang tidak banyak yang diperoleh bila dilihat dari perkembangan pendidikan di Turki Utsmani. Hal ini karena dinasti ini adalah sebagian bangsa yang berdarah militer, sehingga lebih banyak memfokuskan perhatiannya kepada urusan militer daripada urusan pendidikan. Sementara masalah pendidikan kurang memperoleh perhatian yang signifikan. Akan tetapi, bila dilihat secara maksimal, secara seksama, hanya beberapa hal yang dapat dilihat dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, sejarah pun mengabaikan dan mencatat bahwa sejak Turki Utsmani tampil di gelanggang politik internasional, tidak ada lagi pasukan tentara Islam yang mengangkat senjata melawan tentara musuh umat Islam Bizantium, kecuali hanya tentara Utsmani. Dalam sekian lama kekuasaannya itu sekitar 625 tahun berkuasa, tidak kurang dari 38 sultan. Rekayasa ini baru berdiri mengangkang di Bosporus, salah satu kakinya di Asia dan lainnya di Eropa. Perluasan wilayah yang ia taklukkan ini tidak hanya pewaris kekaisaran Bizantium, tapi juga berkat hancurnya Mamluk mewarisi kekhalifahan Arab. Warisan tanah dari timur dan barat ini diimbangi dengan warisan berbagai pemikiran dan gabungan dari berbagai peninggalan. Itu bisa jadi merupakan fakta yang paling nyata dalam sejarah Turki Utsmani, dan salah satu yang paling familiar atau paling terkenal adalah penaklukan Konstantinopel oleh salah satu sultan atau khalifah Turki Utsmani, yaitu lebih sering dikenal Muhammad Al-Fatih. Dalam menaklukkan Konstantinopel yang
berapa ratus tahun tidak pernah sekalipun hancur. Namun pada masa Khalifah Muhammad Al-Fatih, akhirnya Konstantinopel pun bisa diruntuhkan. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya sistem pendidikan di Turki Utsmani mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Effendi Aliansyah yang juga berada di fakultas prodi dan semester yang sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman PAI semester 3. Selamat malam dosen kita tercinta Ustadz Fathur Rahman. Di sini saya sebagai pemakalah kedua akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun. Langsung saja. Poin yang kedua, sistem pendidikan di Turki Utsmani. Setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, lalu Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk, ulama-ulama, pembesar-pembesar yang berpengaruh di Mesir, semuanya dibuang ke Istanbul. Bahkan juga sang khalifah Abbasiyah sendiri dibuang ke Istanbul setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan pangkat khalifahnya itu kepada Sultan Turki. Setelah Sultan Salim wafat, lalu digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Puncak keemasan Turki Utsmani yaitu pada masa pemerintahan Sulaiman I yang terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung dan Sulaiman Al-Qanuni. Era kepemimpinan Utsmani dianggap sebagai era kekhalifahan Utsmani yang paling jaya berkat kebangkitan sains yang diikuti penemuan ilmiah dan geografis Eropa. Sementara Khilafah Utsmani telah meninggalkan jauh negara-negara Eropa di bidang militer, sains, dan juga politik. Sultan Sulaiman meninggal pada tahun 974 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1566 Masehi. Khilafah mulai mengalami kemerosotan secara terus-menerus. Pada zaman pertengahan, kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum yang resmi, sehingga pembelajaran di madrasah hanya dititik beratkan pada pendidikan agama saja. Ketika Sultan Mahmud II berkuasa, Sultan Mahmud mengeluarkan maklumat tentang pendidikan dasar. Mulai adanya perubahan sistem kurikulum. Dengan kurikulum baru tersebut dimasukkan pelajaran umum. Pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Kurikulum mulai disusun lebih baik. Tahun sekolah dasar mulai diajarkan beberapa pelajaran tambahan seperti seni menulis indah atau bisa disebut kaligrafi, kewarganegaraan, geografi, dan aritmatika. Pada pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi juga yaitu Mekteb Ma'rif atau sekolah pengetahuan umum dan juga sekolah sastra. Ada perubahan kurikulum yaitu dengan menambahkan pelajaran umum antara lain bahasa Prancis,
ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik di samping bahasa Arab. Sekolah Pengetahuan Umum mendidik siswa menjadi pegawai administrasi, dan sekolah sastra menyiapkan penterjemah untuk kepentingan pemerintah. Pada masa pembaharuan, terdapat pula perubahan dalam metode pengajaran. Pada masa ini, para siswa diberikan kebebasan dalam berpikir dan berdiskusi tentang pengetahuan yang telah ia baca. Dengan adanya perubahan metode dan kurikulum, banyak siswa yang dikirim ke luar negeri, dan sekembalinya ia membawa pengaruh yang besar, serta adanya ide-ide yang baru. Ada percampuran ide. Baik, mungkin hanya itu apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari apa yang telah saya presentasikan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.